akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Dita, Saya Novia, saya Rismawati, Yang saya Rizky. saya Eka. Saya Raja Akbar. So, stay tuned. Pernah terpikir nggak sih, benda yang setiap hari kita pakai buat mandi, yang wangi dan bersih itu sebenarnya terbuat dari apa sih? Nah, di video kali ini, saya bersama teman-teman kelompok 2 ingin membahas bagaimana proses sabun itu terbentuk. Untuk bikin sabun itu nggak bisa asal campur kawan. Kita butuh 2 jagoan utama. Pertama ada minyak nabati berupa minyak kelapa yang berfungsi sebagai penghasil busa, minyak zaitun sebagai pelembut dan memiliki sifat pelembab, dan minyak sawit sebagai penjaga bentuk sabunnya. Dengan mencampur ketiganya, kita mendapatkan sabun yang sempurna, berbusa, awet, dan tetap lembut di kulit. Nah, yang kedua, ini dia bahan yang paling garang. Namanya alkali atau natrium hidroksida. Jangan salah sangka dulu ya, meskipun kelihatannya seram, alkali ini adalah kunci utama yang bikin minyak bisa berubah wujud menjadi sabun. Tanpa dia, minyak ya tetaplah minyak. Sekarang kita masuk ke langkah yang paling pertama, yaitu menimbang soda api atau natrium hidroksida sebanyak 17,5 gram. Ingat, ini bahan yang kuat, jadi wajib pakai sarung tangan ya. Nah kawan, setelah soda api siap, sekarang giliran kita menyiapkan pelarutnya, yaitu Aquades sebanyak 35 ml. Sekarang kita masuk ke tahap paling krusial, yaitu mencampur 35 ml Aquades dengan natrium hidroksida yang sudah ditimbang tadi. Jangan lupa ya, yang ditimbang harus selalu NaOH ke dalam air dahulu. Jangan sebaliknya agar larutan gak memercik. Nah, pertanyaannya, kenapa larutan jadi panas? Saat natrium hidroksida bertemu air, terjadi reaksi eksotermik yang artinya ikatan kimia natrium hidroksida yang padat melepaskan energi yang panas saat terurai menjadi ion-ion di dalam air. Jadi, jangan kaget ya kalau wadahnya terasa panas saat dipegang. Karena larutannya masih dalam kondisi panas, jadi kita harus mendinginkannya terlebih dahulu ya, agar tidak merusak minyak yang akan dicampur nanti. Setelah kita menyiapkan larutan alkalinya, sekarang kita siapkan bahan bakar utama sabun kita, yaitu 3 jenis minyaknya sebanyak 22,5 ml. Ingat, setiap minyak punya tugas masing-masing, jadi harus ditimbang dengan presisi ya. Sekarang kita masuk ke salah satu tahap paling melelahkan, yaitu mengaduk minyak yang sudah disiapkan dengan alkali yang sudah mencapai suhu ruang. Aduk terus secara merata ya, sampai teksturnya mengental. Setelah itu, kita masuk ke alat selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Kakak Eka. Metode untuk mengentalkan sabunnya menggunakan alat ini. Sini ya, namanya alat sabun. Nah, kita tuh menggunakan ini di Sonic ya, selama kurang lebih 10-15 menit sampai dia berjejak untuk dijadikan sabun. Setelah melewati tahap sonifikasi, tekstur yang awalnya cuma sedikit mengental menjadi sangat kental dan jika dibalik tidak jatuh. Saat ini kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mencampur larutannya dengan warna agar sabunnya terlihat menarik. Nah, setelah warnanya lebih menarik, kita bisa masukkan ke dalam cetakan dan didiamkan sampai dia mengeras. Jika sudah mengeras, sabun siap digunakan. Nah, begitulah serunya membuat sabun sendiri. Ternyata, sains di balik benda yang kita pakai setiap hari itu luar biasa ya. Kita belajar kimia, belajar ketelitian, sekaligus jadi lebih kreatif. Saya pamit dulu ya. Bye-bye.